Assalamualaikum Sobat Ngopi. Akhirilah setiap hari dengan pikiran positif. Tidak peduli seberapa berat harimu, besok adalah kesempatan baru untuk membuat segalanya lebih baik. Hayu orang kancutkan lagi Wiro Sablengnya. Siapa yang tak tahu dengan Asi Permani, gadis ini cukup terkenal di desa Bukit Tunggul karena kecantikannya yang mempesona. Bahkan bisa dikatakan gadis ini adalah kembangnya desa tersebut. Banyak gadis-gadis lain yang iri dengan kecantikannya, dan banyak pria patah hati karena gagal mendapatkan cintanya. Namun seorang pemuda gagah yang merupakan anak lurah yang kaya raya berhasil memikat hatinya. Pemuda ini bernama Rangga Sastra, dan dalam waktu dekat mereka akan melangsungkan pernikahan. Semakin lama semakin dekat juga hari pernikahan itu. Tentu dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua calon pengantin itu menjelang hari perkawinan mereka. Hari yang bersejarah dan tak dilupakan seumur hidup mereka. Hari di mana mereka akan sama-sama membuka suatu rahasia kebahagiaan hidup. Saat itu Rangga Sastra tengah duduk-duduk di depan rumahnya memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Entah mengapa malam itu hatinya gelisah saja. Dan dia tak tahu apa sebenarnya yang digelisahkannya itu. Larut malam baru dia dapat tertidur. Tapi menjelang fajar dia tersentak. Rangga Sastra adalah seorang yang pernah menuntut ilmu silat dan kesaktian pada seorang guru di pantai utara. Nalurinya menyatakan bahwa ada seseorang lain di dalam kamarnya saat itu. Dibukanya kedua kelopak matanya, dia terkejut melihat sesosok tubuh manusia sangat kate berdiri dekat tempat tidur. Manusia ini berkepala botak macam si Ipin. Manusia kate ini memiliki hidung yang sangat besar. Hidungnya yang besar itu seperti mau menutupi mukanya yang kecil. Ketika dia menyeringai dan mengeluarkan suara mendesau, maka kelihatan lagi giginya yang cuma satu di sebelah atas. Rangga Sastra segera melompat dari tempat tidur. "Manusia kate, siapa kau?" bentak si pemuda. Matanya meneliti manusia di hadapannya dengan tajam. Dan meskipun cahaya lampu minyak di dalam kamar tidak begitu terang, namun Rangga Sastra dapat melihat bahwa manusia kate itu mempunyai telapak kaki yang lebar dan besar sekali. Tapak kaki itu sampai sebatas mata kaki sama sekali tidak merupakan tapak kaki manusia, tapi seperti kaki seekor gajah. Manusia kate berkaki besar tertawa berkemik. "Kau manusianya yang bernama Rangga Sastra, yang bakal jadi pengantin minggu depan." Tentu saja apa yang ditanyakan manusia itu mengejutkan Rangga Sastra. "Itu bukan urusanmu. Jawab dulu siapa kau?" Tamu tak diundang itu mengekeh lagi. "Maksudmu untuk menjadi pengantin, untuk menjadi suami Asi Permani tidak akan kesampaian Rangga Sastra." "Manusia kate, jangan ngaco pagi-pagi buta," bentak Rangga Sastra dengan marah. "Keluar dari kamarku." Pemuda itu kepalkan tinjunya. "Kau tak akan pernah menjamah tubuh Asi Permani, anak muda. Karena mulai detik ini ke atas, dia adalah milikku dan akan kubawa kemana aku suka, akan kuperbuat apa aku senang." Manusia kate ini mengekeh lagi. "Kalau kau mau mengigau, pergilah mengigau di liang kubur." Abis berkata demikian Rangga Sastra menerjang ke muka. Tinju kanannya menderu, tapi dia hanya memukul tempat kosong. Hampir tak terlihat oleh matanya, manusia kate itu telah berkelebat dan lenyap dari pemandangannya. Tinggal seorang diri di dalam kamar. Rangga Sastra merasa seperti orang yang tertidur dan tersentak oleh mimpi. Digosok-gosoknya kedua matanya dengan telapak tangan berulang kali. Tidak, dia tidak mimpi. Dia yakin betul bahwa dia tidak mimpi. Dan ketika dia memandang ke lantai kamar yang terbuat dari papan, maka pada lantai itu jelas dilihatnya bekas-bekas telapak kaki manusia kate tadi. Ketika ingat akan ucapan-ucapan orang kate berkepala sulah tadi, maka khawatirlah Rangga Sastra. Segera dijangkaunya tongkat besi berujung runcing yang tersisip di dinding. Senjata ini adalah pemberian gurunya. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda ini segera tinggalkan rumahnya menuju ke desa sebelah timur di mana terletak rumah orang tua Asi Permani. 10 tombak akan sampai ke halaman muka rumah gadis calon istrinya. Mendadak Rangga Sastra melihat sesosok tubuh melompat keluar dari jendela samping rumah. Sosok tubuh ini tak lain dari manusia kate yang telah mendatanginya tadi. Dan pada bahu manusia itu kelihatan sosok tubuh seorang perempuan. Meskipun halaman samping gelap tapi Rangga Sastra tahu betul, perempuan yang dipanggul itu adalah calon istrinya, Asi Permani. "Bangsat rendah, pencuri busak, lepaskan perempuan itu," bentak Rangga Sastra. Si kate kepala sulah tertawa dingin. "Sekali aku bilang bahwa gadis ini jadi milikku,
tak satu manusia lain pun yang bisa menghalanginya. Kalau begitu terpaksa ku kermus kepalamu. Maka tongkat besi di tangan Ranggasastra menderu ke kepala si Kate. Gesit sekali yang diserang melompat ke samping. Ranggasastra susul dengan satu tusukan ke dada kiri. Namun dengan kecepatan yang luar biasa orang Kate itu gerakkan kaki kanannya. Tendangan yang keras menghajar tangan kanan si pemuda. Besi panjangnya lepas. Tangannya hancur dan jeritan kesakitan keluar dari mulut Ranggasastra. Pemuda ini terhuyung sebentar lalu mental sampai beberapa tombak, ketika tendangan lawan terus menyerempet perutnya. Perut si pemuda robek besar, tubuhnya menggeletak tanpa nyawa. Si Kate tertawa buruk. Maling hina dina, nyawamu di ujung golokku, teriak seseorang yang melompat dari dalam rumah lewat jendela. Si Kate berkepala botak cepat putar badan pada saat sebuah golok berkiblat memapasi batok kepalanya. Kau juga inginkan mampus Ki Lurah, ujar si Kate. Manusia yang menyerangnya itu adalah Tanuwira, ayah Asi Permani. Kau yang akan mampus lebih dahulu manusia laknat. Golok Tanuwira berkelebat, tapi si Kate sungguh luar biasa. Serangan itu dihadapinya dengan tertawa tawar. Sekali dia gerakkan kaki kanannya maka hancurlah dada Ki Lurah Tanuwira. Si Kate tertawa mengekeh. Calon mantu dan calon mertua sama-sama bernasib sial. Kasihan. Dihirupnya udara segar menjelang pagi itu kemudian lenyaplah dia dari tempat itu. Ketika dia sampai ke pertapaannya di puncak Gunung Lawu, maka terkejutlah manusia Kate berkepala botak itu, sewaktu melihat ada seorang bertangan buntung yang tak dikenalnya berdiri dekat pintu. Orang yang bertangan buntung agaknya juga terkejut melihat kedatangan si kepala botak yang membawa seorang gadis cantik di pundak kirinya. Tapi dia cepat-cepat menjura. Pastilah saat ini aku berhadapan dengan tokoh silat terkemuka yang bernama Tapak Gajah. Laki-laki Kate yang memang bernama Tapak Gajah turunkan tubuh Asi Permani dari pundaknya. Matanya meneliti tajam orang di hadapannya lalu bertanya, kau sendiri siapa? Apakah datang ke sini membawa maksud baik atau buruk? Sambil bertanya demikian Tapak Gajah memperhatikan telinga kanan tamunya yang juga buntung tiada berdaun. Namaku Kalingundil. Aku datang dengan maksud baik, tapi membawa berita buruk. Aku tidak kenal padamu sebelumnya. Berita buruk apakah yang kau bawa? Tanya Tapak Gajah. Maka Kalingundil segera mulai pasang jarum penghasutnya. Pembunuhan atas diri seorang murid adalah satu hal yang pahit bagi gurunya. Begitu pahit sehingga menanamkan dendam kesumat. Jangan bicara berbelit, potong Tapak Gajah. Katakan langsung berita buruk itu. Muridmu dibunuh orang Tapak Gajah. Berubahlah paras si tubuh Kate kepala sulah. Sedang Kalingundil saat itu melirik memperhatikan Asi Permani yang berdiri tak bergerak. Pastilah tubuhnya ditotok, pikir Kalingundil dan dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa gerangan gadis cantik ini? Sesak nafas Kalingundil melihat kejelitaan Asi Permani. Aku mempunyai beberapa orang murid yang telah turun ke dalam rimba persilatan. Murid yang mana yang kau maksudkan? Tanya Tapak Gajah. Kalingundil memalingkan mukanya kepada laki-laki itu kembali. Mahesa Birawa, aku tak punya murid bernama Mahesa Birawa. Berkata Tapak Gajah. Kalingundil kaget. Dia berpikir-pikir seketika. Kemudian dia ingat, maksudku muridmu Suranyali. Sekali lagi berubah paras Tapak Gajah. Di hatinya timbul kesyakwasangkaan. Apakah kau bicara ngelantur atau bagaimana? Demi setan dan iblis aku tidak bicara dusta Tapak Gajah. Suranyali bukan manusia sembarangan. Ilmu kesaktiannya tinggi. Tapi manusia yang membunuhnya lebih sakti lagi. Siapa? Pendekar 212. Tapak Gajah merenung. Kedua tangannya terkepal. Kau dusta. Pendekar 212 Sinto Gendeng sudah sejak puluhan tahun lenyapkan diri dari dunia persilatan. Tapi, tutup mulut. Terima hukuman dariku bangsat bermulut bohong. Tapak Gajah hantamkan kaki tangannya ke muka. Wood. Angin sedahsyat badai yang keluar dari tendangan itu lebih dahulu menyerang ke arah Kalingundil, bahkan sebelum tendangannya sendiri sampai. Kalingundil tak mau ambil risiko. Dia berteriak nyaring dan lompat 8 tombak ke udara. Biur, Kalingundil palingkan kepala ke belakang. Tersekat rasanya tenggorokannya, sewaktu melihat bagaimana angin tendangan Tapak Gajah menghancurkan batu besar di belakangnya. Sewaktu manusia Kate itu hendak lancarkan serangan kedua Kalingundi cepat berseru, tahan. Kita berada di pihak yang sama. Tapak Gajah tarik serangannya. Apa maksudmu kita di pihak yang sama? Aku adalah bekas anak buah Suranyali sewaktu kami masih sama-sama di Jatiwalu. Jangan coba kelabui aku, membentak Tapak Gajah.
Perlu dan untung apa aku mengelabuimu? Balas membentak Kalingundil dengan beringas. Berikan bukti bahwa muridku yang satu itu benar-benar dibunuh orang. Kalingundil tertawa dingin, tidak mau percaya pada orang sepihak akan merugikan diri sendiri. Tapak Gajah, lalu Kalingundil memberikan keterangan selengkapnya. Kini mulai kelihatan bayangan rasa percaya di paras Tapak Gajah. Namun apa yang meragukannya ialah keterangan Kalingundil mengenai pendekar 212 Wiro Sableng. Satu-satunya kesimpulan bagi Tapak Gajah ialah bahwa pemuda bernama Wiro Sableng itu adalah murid Sinto Gendeng. Golongan hitam memang sejak dulu menaruh dendam pada itu nenek-nenek sialan, ujar Tapak Gajah pula. Tapi sebelum kami bersepakat untuk menghabiskan jiwanya, dia sudah lenyapkan diri. Kini muridnya muncul dan membunuh muridku. Benar-benar laknat, aku sendiri telah tantang dia di Rawa Sumpang demi untuk menuntut balas kematian Suranyali atau Mahesa Birawa. Tapi, itu pemuda keparat memang luar biasa tinggi ilmunya. Kalau aku kalah dalam pertempuran di Rawa Sumpang itu bukan suatu apa. Tapi ada satu hal yang benar-benar menyakiti hatiku. Tapak Gajah. Kalingundil menunjukkan paras yang mengandung dendam. Sepasang matanya memandang lurus-lurus jauh ke muka. Katakan apa yang menyakiti hatimu itu, kepingin tahu. Tapak Gajah. Sebelum mengundurkan diri dari Rawa Sumpang aku bilang pada itu pemuda keparat bahwa kelak pembalasan dari Guru Suranyali akan tiba. Pemuda itu ketawa bekakakan dan berkata bahwa sekalipun ada 1000 Guru Suranyali, akan diterabasnya sama rata dengan tanah. Rahang-rahang Tapak Gajah mengembung. Begitu keparat itu bilang, Kalingundil manggut, meski dia murid si Sinto Gendeng, tapi jangan merasa sudah setinggi langit kepandaiannya. Katakan di mana bangsat itu berada. Aku Tapak Gajah akan pecahkan kepalanya. Kau tak perlu susah-susah mencarinya. Tapak Gajah, menjawab Kalingundil. Bukankah tadi aku sudah katakan bahwa dia sudah umbar mulut menentangmu? Katanya dia tunggu kau pada hari 13 bulan 12 di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Anjing kurap betul itu manusia. Tapak Gajah meludah ke tanah. Dan Kalingundil berkata lagi, beberapa tokoh silat utama yang ditantang pendekar 212 itu juga telah kuberitahu. Mereka sudah memastikan untuk datang ke Tangkuban Perahu guna mengkeremus si pemuda. 1000 tokoh utama boleh datang ke sana. Namun kematian anjing kurap itu aku yang tentukan. Kalingundil manggut-manggut, hatinya gembira. Memang itulah yang diharapkannya. Sudah terbayang bagaimana akan berhasilnya dia punya rencana nanti. Seorang diri dia memang tak sanggup untuk menghadapi Wiro Sableng. Tapi kalau Tapak Gajah, Begawan Sitaraga, Wira Sokananta, dan Tapak Luwing yang berkumpul jadi satu untuk membuat perhitungan, 3 pendekar 212 pun tak bakal sanggup. Aku gembira mendengar keputusanmu itu. Tapak Gajah, aku pun pasti pula akan datang ke puncak Tangkuban Perahu. Tapak Gajah tertawa dingin. Kalau kau punya nyali tapi punya sedikit ilmu untuk diandalkan sebaiknya tak usah datang ke sana. Merah padam paras Kalingundil. Sekarang aku tak ada urusan lagi dengan kau. Silakan angkat kaki dari sini. Bentak Tapak Gajah. Kalingundil melirik pada Asih Permani. Kemudian katanya pada Tapak Gajah. Jangan terlalu memandang rendah terhadap sesama kawan. Tapak Gajah. Aku memang tidak dikenal dalam dunia persilatan, tapi untuk menghancurkan batu besar sepertimu tadi, aku masih sanggup. Kalingundil gerakkan tangan kanannya ke pinggang. Kemudian selarik sinar biru melesat ke arah batu besar yang terletak sekira 9 tombak dari hadapannya. Batu itu hancur berkeping-keping dan bayangan Kalingundil sendiri sesudah itu lenyap dari pemandangan. Terkejutlah Tapak Gajah. Tiada disangkanya kalau manusia bertangan buntung bertelinga sumpung itu memiliki kehebatan demikian rupa. Tapi manusia KT ini tidak berpikir lebih lama. Begitu matanya membentur paras dan tubuh Asih Permani maka lupalah dia pada Kalingundil. Segera diboyongnya gadis itu ke dalam pertapaan. Apa yang kemudian dilakukannya terhadap gadis suci itu tak seorang manusia pun yang tahu. Namun pada hari itu satu kesucian telah lenyap dirampas oleh kebejatan.